Kita pindah ke istri. Istri pun harus tahu hukum Allah, suaminya pemimpin. Apa saja sodorkan ke dia. Akhwat kita di belakang sana, apa saja sodorkan ke dia. Bagaimana begini, ada tamu mau datang, ada anak sakit, masukkan rumah sakit mana. Apa saja, jangan ambil langkah kecuali dengan izinnya. Harus begitu. Baru bahtera rumah tangga itu stabil. Kalau enggak akan kacau semuanya. Berapa banyak istri akhirnya tidak mau anggap suaminya sebagai tokoh yang harus ditokohkan karena perintah Allah, maka dia ambil keputusan semuanya sendiri, safar sendiri, tiba-tiba beli barang sudah masuk rumah sendirian, suaminya nggak tahu. Apa saja tiba-tiba ambil keputusan sendiri. Bahkan sampai pada tingkat anak perempuannya dilamar laki-laki, ayahnya nggak setuju, bisa boleh nikah. Yang penting ibunya setuju. Maka ini semua bentrok karena tidak adanya bahtera ini akan kacau nih. Tidak akan jalan stabil seperti yang diharapkan. Rumah tangga itu penuh dengan ketentraman, cinta. Nabi SAW begitu membangunnya. Jadi tidak ada ummahatul mukminin yang ambil keputusan. Bahkan pernah Aisyah memasang sebuah gorden, lalu Nabi SAW melihat ada gambar, langsung raut wajah beliau berubah. Aisyah turunkan, tidak bicara. Kata ulama, sampai pada tingkat wanita atau istri yang salihah sampai memahami suaminya suka tidak suka dari raut wajahnya. Aisyah mengatakan dalam hadis Bukhari, aku mengetahui Nabi SAW suka atau tidak suka dari raut wajah beliau, dan aku langsung meninggalkan apa yang Nabi SAW tidak suka. Langsung, kena pemahaman dari awal, ini suami, ini pemimpinku, aku harus patuh. Itu konsep dasarnya. Pondasi rumah tangganya di situ. Maka bahteranya akan baik, akan luar biasa. Keputusan suami harus datang, ibunya lagi sakit, dia tinggal bilang sama istrinya, ibu saya sakit, saya mau foto manil. Tidak ada bantahan itu. Baiklah, jalan. Anak-anak tidak ada yang jaga, tinggal dibahasakan anak-anak bagaimana. Baik, nanti anak-anak dijaga oleh si fulan atau dibawa aja. Semuanya diambil keputusan oleh pemimpin. Karena memang Allah SWT jadikan seperti itu. Ini enggak, banyak orang, anak laki-laki setiap kali datang ke ibunya, enggak pernah istrinya ikut. Ibunya tanya, mana istrimu? Terpaksa bohong. Oh, istri saya lagi sibuk, istri saya lagi begini. Padahal karena istrinya nggak mau ketemu sama orang tuanya. Ya akhi, suruh dia datang. Kenapa nikah sama saya kalau nggak mau datang ibu saya? Nggak bisa. Bukan semau kamu ini peraturan Allah. Saya tetap harus bakti dengan orang tua saya dan kamu pun harus baik. Menikahikan saya bersama dengan berhubungan dengan orang-orang yang harus berhubungan, karena tidak mungkin ibu saya dihapus statusnya, nggak mungkin saudara saya dihapus statusnya, gitu kan? Ada subhanallah seperti ini. Syaitan masuk dalam rumah tangga mengacaukan semua. Pernah ada kasus rumah tangga yang saya hadapin, gitu kan? Dan saya terus terang heran, kok ada seperti itu, tapi terjadi. Ada orang yang di Jakarta datang iparnya, kemudian adik suami mau numpang saja di mobil karena dia dengan suaminya si adik ini tidak tahu mau kemana. Jadi dia bilang sama kakaknya, saya mau pergi, saya mau ikut di mana saja kakak pergi, turunin saya di mana, nanti kemudian saya sama suami saya pergi kemana gitu. Baru si laki-laki ini bilang sama istrinya kalau adik saya mau ikut, tiba-tiba istrinya buka baju, gak jadi pergi. Saya sama suaminya, kenapa? Ya udah pergi aja sama adik kamu. Kira-kira kemuliaan dari mana? Kemuliaan apa yang didapatkan oleh seorang suami kalau sampai pada tingkat seperti ini? Padahal adiknya cuma mau numpang, datang juga musafir, dan istri seperti ini luar biasa bagaimana nusyudnya, gitu kan? Tapi ini terjadi. Kenapa? Karena dari awal fondasinya salah, jalannya salah. Tidak dijadikan istrinya sebagai orang yang dilindungi, dididik, dan juga boleh diajak bermusyawarah. Tapi tidak boleh dipastikan semua pendapat punya dia, kecuali benar. Kalau benar silahkan. Nabi SAW pernah menerima pendapat Ummu Salamah di sulh Hudaybiyah, sepakatan Hudaybiyah. Tapi Nabi SAW jarang sekali bermusyawarah dengan para istri. Beliau datang mengambil keputusan dijalankan oleh para istrinya. Begitulah memang bahtera rumah tangga di dalam Islam.